Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Pewarta Berita. Kali ini kita akan membedah sebuah berita tentang bonus demografi yang kita miliki tinggal tersisa 13 tahun lagi. Sebelum masuk kepada bedah berita tersebut, akan saya bacakan apa yang dimaksud dengan bonus demografi. Bonus demografi adalah keuntungan yang didapat suatu negara karena banyaknya jumlah penduduk usia produktif. Kemudian pertanyaannya, usia produktif itu antara usia berapa hingga berapa, ya. Nah, di sini kita ada panduannya, ya, dari David Bloom, seorang ekonom dari Harvard University, Cambridge, Massachusetts, Amerika Serikat. Jadi batasan yang diberikan oleh David Bloom ini, yang dimaksud usia produktif adalah usia 15 tahun sampai 64 tahun. Oke, itu sekarang kita akan masuk langsung kepada inti berita. Judulnya, waktu bagi Indonesia hanya tersisa 13 tahun lagi. Artikel ini ditulis oleh Arizal Rahman, CNBC Indonesia, tanggal 27 Juli 2023. Oke, langsung kita bacakan, ya. Indonesia menyisakan waktu singkat untuk keluar dari jebakan kelas menengah atau middle income trap, yaitu 13 tahun. Pilihannya, Indonesia akan keluar dan menjadi negara maju atau terjebak di kondisi seperti sekarang. Kita ketahui ke depan di tahun 2035 Indonesia berpotensi untuk terlepas dari jebakan negara menengah. Jebakan negara menengah ini hanya bisa dilalui kalau kita punya masyarakat yang produktif, karena bonus demografi kita tinggal 13 tahun lagi. Ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Conference on National Strategic Project atau PSN, dikutip dari siaran pers Kamis 27 Juli 2023. Tidak semua negara lulus dari middle income trap. Kuncinya adalah infrastruktur darat, laut maupun udara harus bagus. Indonesia butuh SDM atau sumber daya manusia yang sehat dan cerdas, siap bersaing dengan perubahan artificial intelligence. Nah, sekarang kita tanya, apa itu artificial intelligence? Ini harus kita jelaskan nanti. Nah, itu yang paling penting. Jadi AI ini atau artificial intelligence ini itu adalah memiliki peran yang sangat penting. Jelas Airlangga. Nah, sekarang kita akan lihat apa yang dimaksud dengan
artificial intelligence. Artificial intelligence atau AI, ya, AI lah bahasa Indonesia ya, yaitu kecerdasan buatan, yaitu sebuah kecerdasan yang ditunjukkan dengan mesin seperti komputer, smartphone, aplikasi perangkat lunak, dan lain-lain sebagainya. Itulah yang dimaksud dengan artificial intelligence. Kita lanjutkan. Maka dari itu dibutuhkan akselerasi, percepatan di berbagai lini, antara lain mempercepat penyelesaian proyek strategis nasional atau PSN, termasuk kawasan ekonomi khusus. Sebagai penopang utama transformasi ekonomi, sebanyak 158 proyek strategis nasional atau PSN telah beroperasi dalam 8 tahun terakhir, dengan nilai investasi mencapai 1.107,2 triliun. Kemudian mendorong pembangunan kualitas SDM warga yang ada di sekitar kawasan tersebut. Kita lanjutkan. Oleh karena itu, politeknik itu penting. Politeknik itu semacam institut akademi gitu ya. Kalau tidak, masyarakat sekitar tidak langsung menikmati. Pemerintah juga mendorong agar CSR wajib ke wilayah di sekitar lokasi kegiatan ekonomi berada. Kita tidak ingin melihat ekonomi tinggi, pembangunannya tinggi, tetapi masih ada angka kemiskinan, tegas Airlangga. Di sini CSR itu adalah Corporate Social Responsibility atau tanggung jawab sosial. Itu makna harfiahnya. Makna sesungguhnya adalah suatu konsep bahwa organisasi, khususnya perusahaan, harus memiliki tanggung jawab terhadap kesinambungan karyawan dan juga pemegang saham, komunitas, dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan, seperti terhadap masalah-masalah yang berdampak. Jadi yang kita akan titik beratkan dari berita ini, bahwa kita tinggal memiliki waktu 13 tahun lagi, kita akan memanfaatkan bonus demografi ini untuk pembangunan agar kita berpindah, agar negara kita berpindah dari negara berkembang atau menengah menjadi negara maju. Tentu waktu yang dibutuhkan ini memang teramat singkat, 13 tahun lagi. Tapi dengan semangat kerja keras, terus berinovasi, dan menguasai artificial intelligence, mudah-mudahan bangsa kita akan meloncat menjadi sebuah negara yang lebih maju lagi, negara yang lebih sejahtera lagi, dan negara yang lebih berkeadaban lagi. Saya rasa cukup bedah berita kita pagi ini di pagi hari Minggu 30 Juli 2023 ini. Semoga semua pemirsa channel Pewarta Berita dalam keadaan sehat walafiat dan dalam keadaan semangat yang terus untuk berekspresi, terus dalam beraktivitas yang positif dalam rangka memajukan diri
keluarga, masyarakat, lingkungan, dan bangsa kita. Sampai di sini, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, and share, dan jadilah satu dari 10 juta subscriber Pewarta Berita. Salam.